Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suminar, mahasiswi Psikologi Universitas Binawan, akan menyampaikan mengenai lingkungan kerja untuk individu disabilitas mental guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah K3 dan Psychological First Aid dengan dosen pengampu mata kuliah, yakni Ibu Jimny Hilda Fauzia, MPSI Psikolog. Lingkungan kerja untuk individu disabilitas mental. Kita mulai dari definisinya. Definisi disabilitas mental menurut Heriaha 2012 mengatakan bahwa penyandang disabilitas mental yaitu individu yang mengalami kelainan mental dan atau tingkah laku akibat bawaan atau penyakit. Disabilitas mental yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autis dan hiperaktif. Oleh karenanya, merupakan sebuah rintangan atau hambatan bagi penyandang disabilitas untuk melakukan fungsi sosialnya dalam pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah, dan aktivitas sehari-hari. Lalu bagaimanakah pekerja dengan disabilitas? Penyandang disabilitas fisik ataupun mental dapat bekerja dan memiliki hak yang sama untuk dapat memperoleh kesejahteraan dalam hidup. Tentunya didukung oleh diri sendiri yang menyadari jika ia merupakan salah satu dari penyandang dan didukung oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 42. Serta perusahaan yang merekrut pekerja dengan disabilitas dan memfasilitasi kebutuhan mereka. Selanjutnya, upaya dalam menciptakan lingkungan kerja untuk individu dengan disabilitas. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, tidak hanya sebatas menerapkan kebijaksanaan, tetapi komitmen pada penyedia fasilitas yang mendukung bagi penyandang disabilitas fisik ataupun mental. Adanya ritme kerja yang berbeda dan pendampingan psikolog ataupun psikiater. Kantor yang menyediakan ruang tenang agar saat penyandang disabilitas mental triggered atau tantrum, ada ruang untuk menenangkan diri sampai ia bisa bekerja lagi. Selain itu, rekan kerja yang mampu menerima kenyataan dan memahami kondisi penyandang disabilitas mental, sehingga ikut berperan serta dalam mendukung kestabilan mental terhadap penyandang sebagai support system dalam lingkungan tempat kerja. Karena kita tidak tahu ya bagaimana dia di lingkungan keluarganya, jadi kita sebagai teman rekan kerja di kantor, kita harus menjadi support system bagi penyandang disabilitas mental ataupun fisik. Selanjutnya yaitu perusahaan diharapkan dapat berkontribusi dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas. Pentingnya peran keluarga, rekan kerja, serta lingkungan tempat kerja sebagai pendukung kestabilan mental penyandang disabilitas. Lalu selanjutnya merupakan referensi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lagi kita sebagai seorang mahasiswa atau pemuda yang merupakan suatu potensi besar bagi negara Indonesia dalam memajukan bangsa. Tahun disi hilap.